Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Daud Tommy mengenai inflasi yang sesungguhnya di tahun 2026. Langsung aja kita tonton videonya. Ada di mana, Thomas? Lagi di W, Pak. Iya, saya di restoran warung makan Goyang Lidah, Thomas. Goyang Lidah di mana tuh, Pak Daud? Di Solo. Ini loh yang masak-masak. ini yang Pak Daud punya kesukaan ya. Saya senang makan di sini karena minyaknya langsung nyamuk dari saya, minyak zaitun. Minyak zaitun. Jadi kalau ke sini makan minyaknya bawa sendiri dari rumah. Yes, Pak Daud. Oke, Pak Daud, kita dalam doa dulu, Pak Daud. Ya. Kita doa ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas gelapkan. Kuasa Yesus bekerja, apa Tuhan dan nama dimuliakan. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Ya, Pak Daud. Thomas. Ya, Pak Daud. Saya ini ada pengalaman, Thomas. Apa Pak Daud pengalamannya, Pak Daud? Saya ada seseorang bapak ya, Thomas ya. Waktu itu dia mendapat utang bank. Mendapat utang bank kira-kira di atas 40 miliar, Thomas. Oh, 40 miliar ya Pak Daud. Terus? Nah, di atas 40 miliar. Nah, waktu dapat uang bank, hutang bank 40 miliar ke atas, wah, gagah perkasa gini, Thomas. Waduh. Oke, gagah perkasa. Mau beli burung, mau beli apa, semua oke. Ya. Tapi, Thomas, begitu bayarnya seret, ketemu saya beda, Thomas. Lupa untuk uang utangan. Tangannya bergetar terus, Thomas. Iya, Pak Daud. Pusing. Apa, Thomas? Pusing, Pak Daud. Karena kan itu uang utangan. Apa, Thomas? Hah? Pusing, Pak Daud. Iya, pusing, stres. Dan ketemu saya kaget. Dulu biasanya dia nawar-nawar burung. Iya, sekarang stroke. Utang, depresi, stres, Thomas. Iya, Pak, dia lupa. Mendapat utang. Iya. Happy, stres, depresi, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, makanya saya beritahu supaya jangan utang buang, Thomas. Ataupun kapal, Thomas. Betul, Pak Daud. Karena apa? Kondisi perlambatan ekonomi itu sampai 2026. Puncaknya bulan September tahun 2026, Thomas. Puncaknya Desember 2026 ya, Pak Daud. Dan mulai kestabilan ekonomi itu di tahun 2027. 2027 ya, Pak Daud. Nah, setelah masa transisi presiden dan masa transisi pergantian, Thomas. Iya. Nah, tapi yang jelas, Thomas, ya, bahwa 5-10 tahun ke depan, anak cucu kita nanti semua berharap dari hibah, wasiat, dan waris, Thomas. Oh, kenapa Pak Daud? Karena berhubungan dengan yang namanya perpajaan, Thomas. Oh, gitu ya, Pak Daud. Jadi nanti makanya karena perpajaan semakin diperketat, NIK menjadi NPWP, Thomas. Oh ya, nanti kan NIK
FBP juga Pak ya? Jadi sekarang sudah bukan zamannya ngumpet-ngumpetin pajak, tidak sembunyi-sembunyiin pajak, udah nggak bisa toh Mas. Iya Pak Daud. Dan itu semua akan berbasis online semua toh Mas, dan terkonek Pak Daud. semua toh Mas. Iya Pak Daud. Itu nanti 10 sampai 15 tahun lagi toh Mas. Anak cucu kita berharap dari hibah, wasiat dan waris. Wow. Makanya anak-anak sama cucu-cucu harus baikkan sama orang tua. Nanti kalau enggak dapat warisan repot. Betul toh Mas? Betul Pak Daud. Nah, saya kan ngomong sama anak-anak saya, kamu sama mami harus baik-baikan. Kenapa papi? Karena banyak yang atas nama mami. Jadi mami yang berkuasa. Saya ngomong sama anak-anak gitu Thomas. Ya. Nah, sama mami kalian harus hormati dan harus sayang sekali sama mami. Kenapa papi? Karena sertifikat banyak atas nama mami. Mami yang berkuasa. Nah itulah Thomas. Iya Pak Daud. Jadi ingat Thomas. Ya. Sekarang kan India sudah memberitahu tidak ekspor beras toh Thomas. Betul. Nah, tapi ingat Thomas, ada yang tanya sama saya, bisa terjadi krisis pangan di Indonesia. Tenang Thomas, daerah-daerah terutama Pulau Jawa aman-aman aja Thomas. Betul. Karena sumber daya alam tinggi ya Pak. Sumatera lebih aman Thomas. Mana Pak Daud? Sumatera aman Thomas. Aman ya. Terusan apa tuh seperti Sumatera, Sulawesi aman Thomas. Aman Pak Daud ya. Ambon, Palu, Toraja semua aman Thomas. Semua aman ya. Jadi rakyat Indonesia, kita orang Indonesia nggak usah mumet-mumet Thomas. Nggak usah pusing-pusing Pak Daud ya. Nah, karena resesi ini hanya berat ada di Jakarta sama Jakarta, Surabaya, Bandung Thomas. Yes. Yang lain-lain happy-happy aja. Apalagi yang pinggir laut, nggak usah mumet, modal pancing-mancing Thomas. Betul Pak Daud. Nah, jadi sekalipun nanti ada krisis pangan pun nggak usah khawatir. Tuhan Betul. pelihara kita Thomas. Tuhan pelihara kita ya Pak, orang-orang percaya Pak Daud ya. Yang pusing itu yang punya utang bank aja Thomas. Betul. Karena perlambatan ekonomi. Nah, itu bertahap pelan-pelan maju, bertahap pelan-pelan maju, bertahap pelan-pelan sampai 5 tahun Thomas. Iya Pak Daud. Kondisi seperti ini. Nah, kalau nggak ada utang bank itu enaknya kayak saya Thomas. Sore-sore makan di restoran goyang lidah Thomas. Haleluya. Di Adi Sumarmo nomor 93 Nusukan Solo Thomas. Yes Pak Daud. Nah, dan tidak ada utang bank, maka saya tidak gini Thomas. Betul. Nah, jelas Thomas. Jelas Pak Daud. Penting happy aja Thomas. Betul Pak Daud, happy aja Pak Daud ya. Jadi seperti Temanggung, Paraan, Ngawi, Cirebon aman semua Thomas. Aman semua Pak Daud ya. Batam aja aman Thomas. Batam aman ya. Asal kita tidak malas saja Thomas. Betul. Jelas Thomas. Jelas Pak Daud. Tegal, Pekalongan, Pemalang aman Thomas. Yes Pak Daud. Karena apa? Karena sumber daya alamnya Thomas. Iya Pak Daud. Nah, jadi hanya secara makro itu seperti lambat makroekonomi, tetapi Ya. secara mikro, terutama yang menengah ke bawah,
Nah, mereka tidak terlalu berat berdampak asal mau kerja, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, Gresik juga aman, Thomas. Gresik aman ya. Saya kan ngomong tahun 2022 kita belajar normal, masih enggak, Thomas? Masih belajar normal Pak Daud. Dan saya berkata tahun 2023 kita kembali normal. Yes Pak Daud. Nah, sekarang kita kembali normal, toh, Thomas. Betul. Sudah lagi pakai masker. Thomas sudah normal belum? Normal Pak. Jadi asal jangan males saja. Betul, kerja Kita keras. ini aman di Indonesia, Thomas. Betul. Beda dengan Singapura, Thomas. Ya. Perlu Thomas tahu, kadang orang bertanya sama saya, Pak, kalau bisnis itu enak di Amerika, Singapura, apa Indonesia? Sekarang saya jawab dengan pasti, enak Indonesia, Thomas. Enak Indonesia Pak Daud ya. Untuk bisnis, peluang bisnis untuk bekerja, itu enak Indonesia, asal tidak malas. Asal tidak malas. Jujur. Dan tidak gengsi. Gak gengsi Pak Daud ya. Nah, coba aja misalnya, apalagi ini tahun politik, ada pilpres, asal tidak gengsi, ikut kampanye, dapat makan sama duit. 50.000. Betul? Betul. Betul? Betul. Betul? Betul Pak Daud. Ya, asal tidak malas, nanam kangkung, bayam, hidup, Thomas. Itu. Ya, jadi paling enak tuh tetap di Indonesia. Atau di Solo makan cengkleng sapi, kambing. Saya sendiri aja, Thomas, diminta untuk KKR khotbah di Amerika. Saya aja masih tunda-tunda sampai sekarang, Thomas. Kenapa Pak Daud? Karena apa saya tunda-tunda, Thomas? Enak di Indonesia, makan apa aja oke, Thomas. Makan Ya. di sana sambil mikir dulu deh, Thomas. Ini dolar. Betul nggak, Thomas? Betul. Mikir dolar. Nah, apalagi Singapura. Dolar terus mumet, Thomas. Makanya enak Indonesia. Asal tidak gengsi aja. Bisa hidup dan kerja. Betul Pak Daud. Hah? Yang di pinggir laut asal tidak gengsi aja. Bawa pancing ke kapal dan tidak males, dapat ikan. Betul. Nah, ini harus nyontoh. Ini loh mereka yang kerja di restoran. Loh, lihat ini, Thomas. Ya. Oh. Ya, Tante ya. Nggak gengsi ya, Tante ya. Nah, kalau gengsi, makanlah gengsinya. Makan tuh gengsi gitu. Jelas? Makan gengsi. Jelas. Ya, Thomas. Jelas Pak Daud. Jadi makan lo tuh gengsinya gitu, Thomas. Iya. Boleh pakai tas Hermes. Tapi ingat, Thomas, besok ditanya pajak kan gitu, Thomas. Betul, Thomas? Betul. Pajaknya SPT lapor enggak gitu, Thomas. Betul, Thomas? Betul Nah, Pak Daud. lebih happy aja, Thomas. Nggak usah gengsi. Kalau gengsi, makan lo gengsi lo. Gitu. Betul Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi dampak resesi ini tidak terasa berat untuk kota-kota kecil, pinggir-pinggir kota, pinggir-pinggir laut. Semua aman aja, Thomas. Betul Pak Daud. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Oke Pak Daud, langsung pertanyaan aja Pak Daud. Oke. Gimana? Lanjut. Lanjut ya pertanyaan ya. Pak Daud lagi makan. Apa? Langsung ke pertanyaan Pak Daud ya. Apa, Thomas? Langsung ke pertanyaan ya Pak Daud. Saya jawab. Ya, tanya jawab. Oke. Oke, yang pertama. Bapak silakan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita.
Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.